Salam saudara-saudara, ada 4.276 orang WNI di Amerika yang akan dideportasi atas kebijakan baru Presiden Donald Trump. Memang beliau ini luar biasa, saudara-saudara, bikin orang ketakutan karena bukan dari Indonesia saja jumlah segitu itu. Ada lebih dari 1 juta orang yang akan dideportasi dan pemerintah Amerika mengeluarkan uang besar untuk mengembalikan orang-orang ilegal dari Amerika ke negerinya masing-masing. Sementara diperkirakan bahwa pemerintah Amerika juga akan menerima 20.000 imigran dari Asia untuk diberikan perlindungan kepada mereka karena banyaknya hal-hal yang berkaitan dengan negara-negara yang tidak adil terhadap rakyatnya. Saudara-saudara, diperkirakan bahwa Departemen Luar Negeri Indonesia, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri, itu mendapat daftar yang dimasukkan ke dalam Final Order of Removal, di mana perintah ini menandakan seorang pendatang yang tidak memiliki izin legal untuk tinggal di suatu negara sehingga harus dideportasi. Pertanyaannya, apakah Saifuddin Ibrahim itu akan masuk dalam daftar deportasi? Karena deportasinya Saifuddin Ibrahim ini sangat ditunggu-tunggu oleh Muslim Indonesia. Para YouTubers, misalnya Deddy Sofriadi, membuat berita seperti ini agar bagaimana Saifuddin Ibrahim ini dideportasi, saudara-saudara. Interpol yang ada di Amerika Serikat, karena kondisi Saifuddin Ibrahim yang semakin mengenaskan, semakin menjadi gembel, pemulung di Amerika Serikat, maka pihak Interpol kasihan dan berniat untuk memulangkan Saifuddin Ibrahim ke Indonesia. Saya adalah pemulung jiwa-jiwa dimanapun saya berada. Sebenarnya ini berita lucu, teman-teman ya. Kita bisa tertawa dengan berita ini, tapi di balik berita ini juga menyimpan perasaan kita sebagai warga masyarakat Indonesia yang malu di mata Amerika Serikat. Ada-adanya orang seperti Saifuddin Ibrahim ini yang identitasnya warga masyarakat Indonesia yang Saya membanggakan Amerika, bukan mempermalukan Amerika, apalagi mempermalukan kalian. Justru di mata internasional, karena kalian itu tidak bisa menjaga nilai-nilai kehormatan hak asasi manusia, di mana mulai dari negara sampai kepada orang-orang Indonesia yang tidak memiliki kehormatan terhadap orang lain, apalagi berkaitan dengan hubungan agama mayoritas minoritas. Gereja dirusak, orang-orang Kristen dilarang beribadah, itu kan sangat memalukan. Menunjukkan bahwa Indonesia itu sangat rendah di mata internasional. Nggak usah mata internasional, Somad aja diusir dari Singapura. Lalu dengan sombongnya Somad bilang, kalau kita kencingin itu Singapura tenggelam, kata dia. Inilah bahasa-bahasa yang tidak beradab, bangsa yang tidak berbudaya tinggi. Dan ini harus diperbaiki, Deddy Sofriadi. Apakah saya termasuk yang dideportasi? Saudara-saudara, adapun Final of Order of Removal dapat diterbitkan suatu negara karena beberapa alasan, misalnya pelanggaran catatan imigrasi, adanya kriminal, hingga status legal yang kedaluarsa. Perintah ini mengisyaratkan pejabat imigrasi menegakkan deportasi terhadap yang bersangkutan.
Dan bayangkan 4.000 orang itu kalau dideportasi, maka kasihan itu mereka-mereka yang sudah bekerja lama di sini. Jadi di sini itu dari bulan lalu sudah berapa ribu orang, berapa ratus orang yang dipulangkan ke Indonesia. Tiba-tiba dia sudah ada di Manado, di Batak, dan sebagainya, di Medan. Ini sangat mengerikan sekarang ini. Maka saya sebagai orang Indonesia yang sudah dijamin oleh seorang pengacara, David M. Hagigi, ini pengacara imigrasi nomor 1 di California. Anda cari saja di internet David M. Hagigi tulisannya, dan cari saudara-saudara bagaimana untuk berkonsultasi dan mendapatkan kepastian hukum seperti di mana beberapa orang yang telah dijamin oleh beliau. Saya memang belum sepenuhnya, tetapi jaminan pengacara Yahudi ini memberikan keamanan bagi saya untuk pergi kemana-mana saja, sehingga saya bebas. Oleh karena itu, saudara-saudara yang ada di California ataupun yang di sekitar California, di Denver ataupun di Colorado, ataupun di San Francisco, silakan telepon David M. Hagigi. Maka Anda akan mendapatkan jaminan keamanan. Dan salah satu contohnya adalah saya. Saya itu didampingi oleh M. Hagigi, lalu saya diberikan perlindungan sampai saya mendapatkan kepastian bahwa saya tidak akan bisa dideportasi, kecualinya nanti saya akan bicarakan. Tetapi David M. Hagigi adalah pengacara yang luar biasa. Ada orang yang sudah naik di pesawat. Kata Hagigi, tunggu dulu, jangan terbang itu pesawat. Pesawat itu 2 jam menunggu, lalu orang yang mau dibawa ke luar negeri dibalikan ke negaranya disuruh turun. Nah, itu hebatnya pengacara Israel. Jangan main-main kalian. Satu negara Israel itu ngelawan 23 negara Arab. Dan kalau sudah disuruh tampil seperti itu, nggak mungkin orang Yahudi kalah itu. Turunan Yahudi itu jenius. Saking jeniusnya ya. Jadi ketemu dengan saya itu orang Yahudi pasti baik. Di mana-mana ketemu orang Yahudi pasti seide dengan saya. Karena apa? Ya kita benci dengan kekerasan, kita benci dengan penghancuran gereja di Indonesia. Jadi jangan harap Indonesia maju sampai kalian menghormati minoritas. Jangan harap Indonesia maju kalau Anda tidak menghormati bangsa-bangsa dari luar, terutama China. Nggak boleh Anda hina itu. China sekarang menjadi negara nomor 1 di dunia ini dalam hal peningkatan ekonomi, dalam terutama 10 tahun terakhir. Pembangunan ekonomi di China itu sangat mengagumkan sekali. Oleh karena itu, saudara-saudara, ya, agar status yang belum mendapatkan kepastian hukum segera datang ke Hagigi. Kalau Anda ditanya dari mana Anda mendapatkan Hagigi, itu dari YouTube Pendeta Saifuddin Ibrahim. Oleh karena itu, dari 4.000 orang Indonesia yang harus dideportasi ini adalah bagian dari total 1,4 juta imigran yang turut masuk ke dalam daftar
final order removal. Ada juga ini saudara-saudara yang ketangkap di New York, yang ketangkap di Denver paling banyak itu ada yang melaporkan itu. Ada orang Indonesia melaporkan sesama orang Indonesia ini nih, dia sembunyi di sini. Nah, saya tahu rumahnya di sini. Bis sekolah saudara-saudara, biasanya penuh itu bis sekolahnya, paling tinggal 6 orang anak-anak yang naik bis sekolah itu. Kenapa? Ya karena ini saudara-saudara, karena orang tuanya takut untuk ngantar ke titik temu di mana anak-anak mereka dijemput oleh bis sekolah. Sebenarnya kalau bisa ke Amerika ini, wah luar biasa saudara-saudara. Anak-anak dari SD sampai SMA sekolah gratis dan dapat makan siang bergizi di sekolah masing-masing. Anak-anak sekolah di sini luar biasa. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan agar video ini disebarluaskan. Bagaimana saya mendapatkan perlindungan dari pengacara ini. Jadi saya selalu dapat nomor pengacara ini untuk saya telepon kalau ada apa-apa. Entah ditangkap atau apa. Selama Anda tidak melakukan kriminal, maka Anda aman di Amerika. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.